Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam budaya, salam rahayu, salam waras. Sedulurku sekalian, selamat bertemu kembali dengan saya Kang Jinggu di channel Tonatan TV. Kali ini kita akan melanjutkan tentang kisah perjalanan dari panjenenganipun Kanjeng Sunan Kalijogo. Kemarin kita telah mengupas tentang nasab beliau. Sekarang kita akan mengupas perjalanan beliau. Nah, tapi sebelumnya sedulurku sekalian, bagi panjenengan yang baru menemukan channel Tonatan TV, jangan lupa kasih subscribe, kasih like, dan juga komentar. Dan bila panjenengan anggap video ini bermanfaat, silahkan dibagikan melalui akun media sosial yang panjenengan punyai. Boleh melalui akun WhatsApp, boleh melalui akun Facebook, boleh melalui akun IG, dan juga boleh melalui berbagai macam medsos yang ada saat ini. Kisah awal tokoh yang dikenal dengan sebutan Sunan Kalijogo dimulai dengan kisah mengenai masa mudanya yang diliputi kenakalan. Dengan kegiatan-kegiatan tercela, senang judi, mabuk-mabukan, mencuri, sampai diusir oleh orang tuanya yang malu dengan kelakuan putranya. Namun, dengan diusir, dia tidak menjadi baik, malah semakin nakal dengan menjadi perampok yang membuat kerusuhan di hutan Jatisari dan membuat semua orang ketakutan. Serat Walisono dalam Langgam Asmorondono Pupuh 19 menuturkan masa muda Sunan Kalijogo yang menggunakan nama Raden Sahid dengan kenakalan-kenakalannya. Kang dadya sirah mengkoni pantumenggung mila tekta adarbe putra sawiyos Raden Said namanira ingkang sampun kasura andugalira kelangkung karana madat ngabutuhan keplek kewek dadu posing karam nyembrot ngabutuhan tinundung ing Sudarma dadya tan suda pamursalanipun mandhar sangsaya andodra dadya wana Jatisari tuntrim tan ana wong ngambah pansamya jrih sadayane sirakonira rahadyan amateni dedalan. Sedulurku, dengan kenakalan yang tidak lazim, yang berlanjut menjadi perampok, yang tidak segan membunuh, Raden Sahid dikenal dengan sebutan Lokojoyo. Namun, atas dakwah Sunan Bonang yang saat dirampok mampu menunjukkan kesaktian mengubah buah aren menjadi emas, Raden Sahid pun bertobat dan berusaha keras menjadi manusia agung yang mulia, yang bahkan akhirnya menjadi salah seorang anggota Wali Songo. Kita melihat gelar Lokajaya. Lokojoyo bermakna penguasa wilayah. Kalau kita ambil kata loka itu adalah tempat, wilayah, daerah, dan jaya menang atau menguasai. Dari satu sisi nama Lokajaya, kita dapat menafsirkan bahwa ini memiliki kaitan dengan simbol-simbol tantrisme
karena sebutan Lokajaya bermakna dengan Wisesa Dharani, penguasa bumi, Cakra Bumi, pemimpin lingkaran cakra, Cakrabuana yang lazim digunakan oleh pengamal ajaran Bhairawa Tantra. Jika asumsi ini benar, maka sebutan Lokajaya sangat relevan berhubungan dengan Kali Jogo, yakni nama salah satu 3 kasetra utama di pesisir utara Jawa, yaitu ada Kali Tangi di Gresik, Jawa Timur, Kali Wungu di Kendal, Jawa Tengah, dan Kali Jogo di Cirebon, Jawa Barat. Yang ketiga-tiganya memiliki makna Dewi Kali, sang bumi bangun. Ini berarti kisah di balik nama Lokajaya dan Kalijaga lebih masuk akal dikaitkan dengan cerita perjalanan Sunan Kalijaga saat mengikuti Syekh Siti Jenar ke berbagai tempat di Jawa dalam rangka membuat tawar kekuatan kasetra-kasetra angker yang menjadi tempat upacara para pemuja Dewa Kali Sang Bumi. Selain nama Lokajaya dan Raden Sahid, Sunan Kalijogo pada awalnya juga disebut dengan nama Syekh Maloyo. Serat Walisana menyatakan bahwa nama Syekh Malaya yang digunakan Sunan Kalijogo berkaitan dengan fakta bahwa ia adalah putra Tumenggung Malaya Kusuma di Jepara. Tumenggung Malaya Kusuma mulanya orang asing dari negeri atas angin yang datang ke Jawa dan diangkat menjadi Bupati Tuban oleh Sri Prabu Brawijaya, sehingga menggunakan nama Wilatekta. Penyebutan nama negeri atas angin dalam Walisono sangat menarik didalami karena menurut Vander dalam Indonesia di Ambang Sejarah, ini terbitan 1988, kata atas angin adalah salah satu ucap dari Atta Angin. Kembali pada Vander, dalam Indonesia di Ambang Sejarah, kata atas angin ini adalah salah satu ucap dari Atta Angin, yaitu kehilangan anggota badannya atau rahu yang berhubungan dengan Bhairawa Tantrisme. Keterkaitan nama-nama yang digunakan Kanjeng Sunan Kalijaga dengan simbol-simbol Bhairawa Tantrisme tampaknya berkaitan dengan guru rohaninya Sunan Bonang, yang sewaktu dakwah di Kediri berhadapan dengan tokoh-tokoh pemuka Bhairawa Tantra yang berusaha menghalang-halanginya. Serat Kandaning Ringgit Purwo menggambarkan bahwa satu ketika Sunan Kalijaga meminta izin menunaikan ibadah haji ke Mekah karena Sunan Bonang meminta agar ia seyogyanya menjalani ibadah sahir sesuai dalil Al-Quran dan hadis. Ada kata dalam bahasa Jawanya, "He jebeng, kurang utomo yen sira durung netepi ing lair iki sedaya. Saujare dalil sami miwah ing sajroning kadis. Pratelakna puniku Raden Said tur sendika, umatur dateng Sang Yogi, nuwun idin kawula arsa ing Mekah." Namun sewaktu sampai di Pulau Pinang, Sunan Kalijaga bertemu dengan Maulana Maghribi yang memintanya untuk kembali ke Jawa. Alasannya lebih baik membuat masjid-masjid untuk pengembangan dakwah Islam daripada sekedar menuju Mekah untuk menunaikan ibadah haji. Sementara itu, sebagaimana Sunan Bonang
yang dididik dalam lingkungan keluarga ibunya yang berasal dari keluarga Bupati Tuban. Sunan Kalijaga pun mempelajari kesenian dan budaya Jawa yang membuatnya memahami dan menguasai kasusastraan Jawa beserta pengetahuan falak serta pranoto mongso dari keluarganya dan terutama dari panjenenganipun Kanjeng Sunan Bonang. Babat Demak menuturkan bahwa Raden Sahid, putra Adipati Wilatekta, mengawali dakwah di Cirebon, tepatnya di desa Kalijogo, untuk mengislamkan penduduk Indramayu dan Pamanukan. Raden Sahid kinon ngimani ing Indramayu lan Manukan ing Kalijogo Pernai.